Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh jamaah Majlis Zikir Al-Fatih, walaupun masih banyak yang belum pada hadir dikarenakan sekarang lagi musimnya meriah. Mudah-mudahan yang lagi pada sakit diberikan kesembuhan kembali, biar bisa kumpul kembali, bersolawat dan berzikir bersama-sama di Majlis Zikir Al-Fatih. Yang saya cintai dan saya banggakan para asatid, lebih khusus Ustadz Haji Dayat, Ketua Majlis Zikir Al-Fatih, Ustadz Gopur, dan Bapak Ustadz Marga. Mudah-mudahan beliau semua selalu diberikan sehat badan, panjang umur, luaskan lagi bagi rezekinya, dan semoga Allah jaga dimanapun berada. Ada yang lagi meriang? Gak ada? Alhamdulillah. Berarti saya doang yang meriang. Alhamdulillah, dari kemarin sampai sekarang belum tutup mata, belum ngantuk habisnya. Tadi pucat-pucat mata, bukannya nangis, bukan. Tahu ada jeleknya. Soalnya kan tahu dewek, benek saya mah kalau ditimbang harganya, kalau ditebaga. Bohong, bercanda. Ini bapak-bapak pada nyemput baik. Pada sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi ketua sudah berbicara tentang cerita kepribadiannya seperti itu. Dan Mas Haji Dayat, saya Mas Haji Dayat aja ya. Kita mah di sini mau panggil Ustadz, dia panggil Mas, dia panggil Abah, kayak nggak apa-apa ya? Boleh. Mas kan enak ya. Ditimbangnya berapa kilo? 10 kilo. Berapa karang segramnya? Bercerita seperti itu. Kita tambahin lagi, kita perdalamin lagi. Kenapa saya memberikan suatu arahan, suatu perintah ataupun suatu amalan, yang mana amalan ini saya bukan disuruh bertapa ataupun wirid ataupun riadoh-riadoh yang lainnya, tapi biar mengalami langsung di kehidupan yang bermacam-macam pemikiran, bermacam-macam permasalahan. Kalau saya ajarin riadoh-riadoh, puasa, zikir, udah banyak Pak. Hasilnya kalau kata di sekolahan, hasilnya nihil. Tahu nihil? Kok kosong, nggak ada hasilnya. Bukannya konyol, bukan nihil, konyol. Kosong. Ketika sudah mendapatkan sesuatu pengalaman di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baru akan saya buka ayat dalilnya apa gitu. Kita baca surat Ad-Duha ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8 berkata begini Allah.
menemukanmu dalam kebingungan, dan lalu aku memberikan suatu hidayah. Jadi orang yang lagi bingung diberi hidayah tuh. Jadi kita mau menerapkan ayat-ayat Al-Quran itu langsung kita praktekin. Kalau cuma dibaca hanya sekedar lisan, kita hanya sebatas hafal doang, tapi nggak tahu makna per kalimatnya gimana, per baitnya gimana. Kita lagi bingung. Contoh kayak tadi ketua, permasalahannya anaknya katanya udah mau lewat, gitu ya. Udah mau lewat, sebenarnya bukan mau lewat, karena rasa ketakutan yang berlebihan. Di sini dihantam langsung antara hati dan pikirannya. Bisa nggak melepas itu semua rasa ketakutan, kecuali kita meminta ridhonya Allah. Akhirnya dia pikiran dengan hati bentur, udah bingung, udah gelap, mau kemana gua. Nelpon saya takut, kalau diomelin, lu ngapain aja ngaji 3 tahun, cuman begitu masih nelpon, takut digituin dia. Cuma kagak ngomong bre, bener gak? Iya udah. Kita didik di situ, biar benar-benar kita bisa mempraktekkan kalimat pasrah, sabar, tawakal, pasrah. Karena nggak bisa nih bapak datang ke saya pernah nggak ngomong sabar? Paling saya ngomongnya udah tenang. Saya kan belum bisa sabar, susah sabar. Karena itu nggak bisa diungkapin, nggak bisa secara lisan. Karena adanya di perbuatan. Tawakal nggak bisa diucapin. Ikhlas semua adanya di perbuatan. Kalau hanya sebatas orang datang ke sini permasalahannya begini, udah sabar ya, ini mah ujian Allah. Plegetek orang ini pulang dapat seminggu, saya diuji. Kan ngebrutut sini ya, ngop. Makanya saya bahasanya tenang. Karena kalau udah tenang apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tadi yang ke-7, di dalam kebingungan Allah kasih hidayah. Akhirnya tuh hidayahnya Allah. Terserah itu mah mau wasilahnya sama siapa kek. Benar nggak? Terserah, karena Allah yang punya mau. Bukan kemauan kita yang harus diikuti sama Allah. Terbalik kita kan makhluk. Allah khalik. Makhluk dengan khalik harus berbeda. Harus ada kedudukannya masing-masing, nggak bisa disetarakan. Paham ya? Yang kedua, wa wajadaka dalam bahada wa wajadaka ilan fa'agna, dan dia mendapatimu dalam kekurangan, lalu dia mencukupi. Kadang kalau kita udah bisa dari itu sabar, tawakal, ikhlas dengan perbuatan kita, Allah yang langsung yang turun. Kagak ada yang namanya manusia itu kekurangan. Benar. Saya nih cerita saya sedikit aja. Mertua saya kan meninggal. Ya, orang meninggal itu kan berarti butuh biaya buat ini itu segala macam. Ngabarin ke saya lah. Saya punya dari mana? Orang gaulnya tidur mulu. Tapi apa? Tadi bahasa tadi yang saya pakai tenang dulu. Tenang. Allah bakal kasih hidayah. Dari manapun itu wasilahnya pasti akan dapat aja itu dana. Jangan pernah takut
kalau kita memang sudah benar-benar menerapkan sabar, ikhlas, tawakal. Karena bagi Allah mah kata yang sulit. Baca lagi waduhanya. Jangan cuma di awam doang, dihafal. Dibaca, dipahami artinya. Kalau nggak ngerti artinya nggak apa-apa dah ini. Bacain biar paham betul-betul. Agar kita nggak merasa kebingungan lagi. Karena Allah menciptakan semua, mau langit bumi beserta isinya, ada awal dan akhir. Ada awal dan akhir, maka kita ambil di dalam Al-Quran itu awal dan akhir. Awalnya surat Al-Fatihah, yang terakhir juz 30 dari Amayat Tasalun sampai karena surat Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa semua itu adalah kisah perjalanan, yang mana daripada kitab Jabur, Injil, Taurat disatukan di dalam kitab Al-Quran. Coba ada nggak Nabi Muhammad dikasih wahyu sapi? Al-Baqarah ada nggak Kang Haji? Nabi Muhammad dapat wahyu sapi. Nah di sini disatukan karena kitab itu begitu banyak. Injil, Jabur, Taurat sekarang banyak yang dirubah, banyak yang palsu. Akhirnya dibukukan dulu oleh Al-Quran tuh asli. Kita harus wajib kita sebagai umat Islam wajib beriman walaupun kita beda keyakinan. Karena yang menurunkan kitab itu bukan dari Nabi Isa, Nabi Musa, bukan, karena Allah langsung yang menurunkan tuh. Ngerti? Kita jangan pernah takut kalau bingung. Udah ambil, kan kita udah diajarin syariatnya. Bingung, mau bingung, sholat sunnah. Ya, ambil air wudhu. Kalau lagi marah, lagi ngambek sama laki, wudhu. Biar gak ngomel. Kan kalau udah ngomel, apa-apa diomong ya. Kebun binatang kayak disebut semua. Tinggal tidur, bangun tidur udah ngeliatnya udah lagi. Tapi kalau diambil pakai air wudhu, insya Allah ntar pas udah ngeliat laki-laki kan enak, adem. Laki dia ngeliat kita adem. Tadi kan banyak. Paham ya? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fagna. Ada 2 ayat ya. Dan banyak-banyak. Tapi kalau di dalam tafsir Al-Quran, tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud di dalam wa wajadaka dhallan fahada itu ketika Nabi Muhammad di dalam kesesatan, dalam kebingungan, Allah kasih wahyu. Karena apa? Nabi Muhammad yang tadinya selalu dikasih tahu oleh malaikat kadang ngasih kabar. Bingung, Nabi Muhammad mau ngapain? Maksudnya ke situ. Tapi boleh kita kita terapin. Biar kita benar-benar paham. Saya kasih tahu lagi, nih. Kalau kan bagi banyak maling. Ya, maling kambing, maling motor. Saya ijazahin deh malam ini. Kalau kata orang tua dulu, puter giling. Ngerti puter giling? Iya, berkeder. Muter-muter deh. Suratnya itu tadi 7 tuh, ayat 7. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Cukup segitu. Entar selebih bos saya kasih tahu caranya. Itu mau berobat mata. Nah, entar kalau ada yang ngopi gimana? Rahasia. Saya kasih tahu itu kalimatnya tuh. Wa wajadaka dhallan fahada.
kita mau pergi ninggalin rumah dikosongin. Jangan takut. Kita yakin gak sama kalimat itu? Masih kagak yakin baik, berarti kita bohong Islamnya. Wajadaka dolam fahada, wajadaka dolam fahada, wajadaka dolam fahada. Ntar caranya baru kumpul empat mata. Saya kasih tahu. Iya, kalau mau itu nih, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kita mau pakai apa lagi? Ayat Al-Quran aja udah dahsyat. Udah kagak usah niat iksun mata aji. Al-Quran udah dahsyat. Asalkan benar-benar tahu. Apalagi kan kita di Indonesia. Di Indonesia itu viralnya, ramenya bersanad atau tidak. Itu yang paling diviralkan. Bersanad enggak ini? Ini apa nih? Kalau kata ini menisbatnya kemana? Tenang banget. Saya udah begini, pasti saya punya nisbat saya kemana? Nisbat arah saya. Orang tersesat itu banyak caranya. Yang tersirat maupun yang tersurat ada. Kalau memang kita pengen tahu mah, orang sesat ke jalan Allah banyak caranya. Kadang-kadang sesat kepada Allah kita gak ngeh. Jawab dengan kompak. Pernah enggak kita merasa kita pernah mengeluh, besok sekarang kita gak punya duit? Ya Allah, besok saya mau makan sama apa? Malam ini saya udah gak punya duit. Pernah? Jawab yang kompak. Ayo. Jawab yang kompak. Itu aja udah tersirat tuh. Kita nggak percaya dengan kalimat yang ke-8 tadi. Wawajadaka apa? Wawajadaka dolam pahada, wawajadaka lampaat. Kita nggak percaya itu. Itu tersesat yang tersirat, nggak kerasan. Kan saya belum tahu Pak Ustadz, iya belum tahu, kan udah tahu nih. Besok masih begitu bodo amat. Kalau udah dikasih tahu kan udah tahu. Kalau udah tahu, awas mau ngomong, kasih itu udah diem, jangan ngomong, diem udah. Jangan sebut. Kemana ki mantoknya? Mungkin pengajian kita 2 kali pertemuan lagi. Besok kita malam Sabtu Kliwon, malam Sabtu depannya kita penutupan ya, karena mau Ramadan. Kalau nggak salah Ramadan hari Minggu tanggal 5 April. Hari Minggu. Jadi kalau nggak salah kita 2 minggu lagi mau Ramadan, kita udah libur. Gitu. Lihat aja videonya. Hah? Kelamaan. Iya. Enggak. Lagian, ya mohon maaf, sayanya lagi ada panggilan ke Banten dulu. Jadi biar keburu. Biar saya ntar pulang dari Banten, di sini udah biar bulan puasa di sini. Karena kan Banten saya nggak cari tempat, Cikaduen, belum nanti Malingping, Gunung Batu, Ciomas, berapa tempat. Jadi nggak cukup waktu sehari, jadi berhari-hari. Ya, terus saya menghibau apa yang tadi diucapin sama Ustaz Hidayat, kita nggak usah begitu berlebihan. Udah kita mah biasa-biasa aja.
Jadi bukan karena saya, ya, itu karena Allah. Cintai aku karena Allah, ya, bukan karena si A. Ayo, Allah baik. Jam berapa kan? Jam 10. Belum tidur. Ibu dan bapak, yuk kita mulai dari sekarang. Padahal saya ingatkan dari kemarin. Kita ngaji, kita niatin seperti apa, buat apa, kayak gimana, agar setiap kita kali melangkah, seminggu sekali kita ke majlis zikir, setidaknya setiap seminggu sekali, nggak usah sehari sekali, setiap seminggu sekali kita ada perubahan dari tingkat perekonomian, tingkat lagi akhlaknya, tingkat lagi semuanya, sosialnya. Saya pengennya begitu. Jadi biar ada perubahan, jangan stay terus, nanti stay, diam di tempat, jalan di tempat, nggak sampai-sampai. Harus ada perubahan walaupun sedikit. Jangan kita pengen langsung naik ke atas dulu. Perisnya saya itu bukan butuh waktu yang sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Ketika itu sudah kita lewati, baru Allah bakal datangin. Itu pun yang mampu. Kalau yang nggak mampu jangan ikut-ikut. Karena tantangannya itu yang pertama, kita akan perselisihan dengan keluarga. Lebih-lebih orang-orang yang punya anak dan istri. Kalau saya kan masih bujangan dulu, abrak-abrakan. Paling saya domain sama mama saya. Saya domain sama saya mau pulang apa pergi. Kemana terbaik 3 hari gitu. Sekali ganti baju, pergi lagi. Ayo deh begitu terus. Kita kalau nggak mampu cukup bernisbat. Nanti bernisbat. Kalau kata kita sholat, madhabnya ngulon. Kiblat kita ke Ka'bah. Semua seluruh penjuru dunia sholat 5 waktu menghadap ke Ka'bah. Sama kita juga dalam seperti ini. Kita bernisbat. Kalau memang mau bernisbat, udah cukup. Jadi biar kita nggak banyak lelakon. Kalau banyak lelakon kan capek. Akhirnya apa? Puasa begini baik, udah tapak, udah apa, masih begini baik. Akhirnya penyesalan nanti. Kalau orang udah sesal kayak begitu kan, udah kagak mau sholat lagi. Ya ada kepengennya daglok baik. Karena apa yang akan daglok katanya? Jadi orang bener habis susah. Itulah ujiannya. Tantangannya seperti itu. Kalau memang kita pengen langsung enak, ya kita bukan berjuang namanya. Kan kita sekarang hidup enak begini berkat perjuangan para pahlawan dulu, yang memperjuangkan nyawanya, mempertumpahkan darahnya buat kita orang nih. Sekarang nikmatin, bisa begini, bisa begitu, punya laki enak, punya bini enak, nggak ikut perang-perangan. Coba zaman dulu. Makanya kalau kita pengen berubah drastis, perjuangannya jangan kendor. Jangan kendor, bukan jangan disenggol, jangan kendor. Terus yang penting nisbatnya benar-benar. Saya, ibu kan bapak nih, orang yang lebih tua dari saya dah. Saya mah umurnya masih muda. Kok masih muda mampu? Bukan mampunya ini, saya nisbatnya ini yang saya tekenin. Bernisbatnya ini yang saya tekenin. Kalau masalah wawasan kehidupan apa segala macam pengalaman, otomatis bapak-bapak, ibu-ibu udah yang ngalamin getir-getirnya. Bener gak?
Saya mah belum seberapa. Tapi yang saya tekenin, yang saya benar-benar saya fokusin nisbat saya kemana? Biar apa yang saya pimpin itu sampai. Hajatnya, cita-citanya, keinginannya, semua nyampe. Walaupun ada yang mental, ada yang kemana, itu wajar. Udah hakikat kehidupan. Inilah kehidupan. Seorang kayak seperti saya memimpin seperti ini, hati saya memang harus udah dipersiapin lebih luas daripada itu. Jadi ketika ada kita menemukan orang-orang seperti itu, hati saya nggak banyak gondok ataupun apa gimana, enggak. Paling ada kayak orang Pekayon, misalkan setiap lebaran kesini Pekayon Bekasi, cuma saya nggak pernah mau nemuin. Tahu mah tahu, saya ogah nemuinnya, udah paling saya udah doang. Kenapa? Tetap ketika kita kasih nasihat, kita kasih arahan, karena yang dia tuju bukan nasihat dan bukan arahan, tapi sebatas mana yang dia tuju dan keinginan itu harus terwujud. Kan udah terwujud semalam 4,5 juta. Terus mau apa lagi? Kan saya mintanya jangan pernah durhaka sama orang tua. Ini mah orang tua disuruh kulit nyuci piring, kan goblok ya. Anak begini goblok apa kagak nih? Iya, orang tua bukannya dijamu, ini malah disuruh kulit nyuci piring. Kan saya ogah nemuinnya itu bukan benci, bukan apa, ogah nemuinnya orang-orang kayak begitu. Datang ke sini bukan mau minta nasihat, bukan mau minta arahan. Kan kemauannya saya buktiin, semalam 4,5 juta, buka jam 3 sore, tutup jam 10. Dagang nasi uduk 4 gantang. Iya benar. Tuh, yang Pekayon yang ada tunggu, masuk ke dalam langsung. Lakinya ngupasin bawang, cabai. Orang tua disuruh nyuci piring. Gobloknya kemana kita? Malu-maluin. Orang mau jamu apa kayak gitu. Kulit, mending nyuci piringnya bekas makan apa mah, bukan orang. Tuh orang tuanya kasih mak tuh segitu. Cuman gemukan. Mangdoon. Habis kalau kagak mau, emaknya gak punya duit. Ya mak, saya tahu. Iya, tuh anak begitu doang. Orang tua mah punya anak 12 impanin semua, disalinin. Jadi mah 12 anak, boro-boro nyalinin. Ngasih duit 1.000 ditagih lagi. Udah mungkin malam itu cukup sampai situ aja Bu ya. Yang penting untuk kedepannya langkahnya dari rumah kemari niatnya harus benar-benar dipatenin. Biar kita semakin hari Sabtu seminggu ada perubahan. Benar, yakini karena ini bukan janji saya. Ketika seseorang itu dalam kekurangan, Allah akan kasih kecukupan dari berbagai macam cara. Apalagi zikirnya kita, sholawatnya kita, iya aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata Allah kan makan begini, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Memohon ampunlah engkau kepada Allah. Yursilis sama alaikum madra
lagi seperti air hujan yang turun dari langit. Asalkan benar-benar jikirnya dipatenin lagi ya. Saya pengen punya jamaah telang kaya semua. Benar. Kali kayak dia sih kebanyakan pusing ya, pusingan. Pengen di mobil ada, emas rembel, rumah bagus. Udah gitu mah sawah sehektar cukup buat makan mah. Tapi banyak tuh kita capek, nggak nikmatin baik orang hidup. Ini saya begitu, cuman kadang-kadang nih saya ngomong setiap habis pikiran badan, kalau ngerasain nih dari, mohon maaf ya, mohon maaf, ini dari sini ke sini ke sini, ini panas cuma sini doang. Ini mah kagak panas. Iya. Mana saya kadang-kadang kalau garis Andi, urutin di. Sama siapa ke? Habis yang lain kagak bisa ngurut. Ini sama si Andi urutin di. Kalau udah dulu pagi kerok, apa ininya? Itu setiap malam Sabtu habis zikir, kaki lagi. Saya bilang kaki apa sih? Ini panas begini. Dan saya ngomong mana ya? Iya. Habis saya kan Bang Ali datang ke saya nggoleran. Capek bu, apalagi kita orang banyak, segini orang ini saya capek. Karena setiap kepala kita, apa namanya? Kalau kata orang itu didubbing. Kita tuntut satu-satu. Makanya kalau pengen benar-benar mampu untuk bisa menembus ke situ, 786-nya dipatenin. Baru kita pengen ngomong apa biar 4 mata, biar gak kedengar nama yang lain. Apa 786? Hah? 780 kan apa? Hah? Bismillah. Bismillah. Emang Bismillahnya kalau lagi ada ini doang. Paten apa paten? Biar benar-benar kita ngerasain, oh ternyata si Ali teh dia.